kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak ada yang tahu hari belajar apa? Virus. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang pernah mengalami flu? Nah, flu sendiri itu disebabkan oleh virus. Nah, beberapa tahun yang lalu kita juga pernah merasakan pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Dari pengalaman kalian yang pernah mengalami flu ataupun mengamati saat pandemi COVID-19, ada yang ingin menyampaikan bagaimana virus itu? Ya. Jadi Ibu, pada saat COVID-19 itu Ibu, di mana setiap orang itu yang terkena COVID itu Bu, lebih diisolasi Bu, agar virusnya itu tidak menyebar ke orang yang sehat. Ya, benar sekali ya Rizky. Jadi virus itu sangat mudah menular ya. Pekan lalu kita belajar tentang sel. Nah, sel itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, menurut kalian apakah virus itu termasuk dengan sel? Nah, insya Allah pertanyaan itu akan kita jawab pada pembelajaran hari ini. Membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita mengidentifikasi mengenai ciri-ciri virus. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan struktur virus. Dan yang ketiga, kita menjelaskan bentuk-bentuk virus. Nah, namun sebelum itu, Ibu akan menampilkan gambar. Nah, ini sudah duduk dengan kelompoknya ya. Pada LKPD yang telah Ibu berikan, silahkan diamati gambar yang ada di atas. Kemudian isi tabel dugaan atau hipotesis kalian, apakah gambar tersebut termasuk virus, dan tuliskan alasannya. Jadi dari gambar ini kalian harus menentukan yang mana virus dan mana yang bukan virus. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab tabelnya ya. Kira-kira apa yang membedakan virus dan bukan virus berdasarkan gambar yang kalian amati? Diamati ya gambarnya. Apa perbedaan dan persamaannya yang bukan virus dan yang virus? Silakan dijawab ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Selesai. Dari setiap perwakilan kelompok bisa naik untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi ada beberapa gambar yang ditampilkan. Kemudian pada gambar pertama itu kami mengambil hipotesis bahwa gambar pertama itu bukan virus karena bentuknya bulat dan bergerombol. Kemudian gambar kedua itu merupakan virus karena bentuknya memanjang dan memiliki rambut-rambut halus. Kemudian gambar ketiga dan keempat itu bukan virus karena ada yang berbentuk bulat dan ada yang melonjong. Kemudian gambar kelima, hipotesis kami itu adalah virus karena bentuknya memanjang, dan gambar keenam itu bukan virus. Sekian. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, kelompok saya sekali. Jadi adapun yang dari gambar yang telah diberikan, yang dimana gambar pertama itu ialah bukan virus, gambar kedua itu virus, gambar ketiga itu virus, gambar keempat bukan virus, dan gambar kelima bukan virus, dan gambar keenam itu bukan virus. Dikarenakan gambar pertama itu merupakan bukan virus karena tidak memiliki bentuk seperti virus, bahkan mampu memiliki ciri-ciri seperti
sekujur tubuhnya itu memiliki rambut-rambut ataupun selia, di mana gambar ketiga itu gambar keempat itu bukan virus dikarenakan bentuknya. Baik, berikan aplaus kepada teman-teman. Silahkan kembali ke tempat. Nah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, nah ini itu merupakan hipotesis. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan mengenai ciri, struktur, dan bentuk virus. Nah, pertama kita masuk ke pengertian virus. Apa sih itu virus? Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu venom, yang berarti racun. Nah, istilah ini itu mencerminkan virus sebagai agen infeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri virus. Terdapat beberapa ciri virus. Yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Dan yang paling besar itu ukurannya 200 mikrometer. Nah, karena virus ini ukurannya sangat kecil, maka bisa terlihat dengan mikroskop elektronik. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan intinya itu berupa RNA dan DNA. Nah, namun dalam struktur virus itu pasti hanya terdapat RNA atau DNA, tidak terdapat keduanya. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Nah, selanjutnya virus hanya bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Jadi virus itu tidak akan bereplikasi ketika dia berada di luar sel inangnya. Kemudian ciri selanjutnya, virus biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Ciri yang selanjutnya, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Nah, bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, bola, bulat, berbentuk peluru, serta berbentuk T. Nah, selanjutnya itu aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak dapat berpengaruh. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar struktur tubuh virus. Nah, struktur virus itu terdapat kepala, leher, dan ekor. Nah, pada bagian kepala itu merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat. Sedangkan bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Nah, kepala virus ini khususnya virus bakteriofag itu berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu bilang bahwa di dalam asam nukleat itu pasti hanya ada satu antara RNA ataupun DNA. Nah, pada virus bakteriofag ini asam nukleatnya yaitu DNA. Kemudian ada leher. Nah, yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Nah, leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, selanjutnya ekor. Bagian ekor ini berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Nah, serabut ekor ini berfungsi meletakkan diri pada sel inang, sementara lempeng dasarnya itu berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Ini merupakan bentuk-bentuk virus. Kalian bisa lihat pada gambar macam bentuk virus. Nah, ada bentuk batang, misalnya pada virus tobacco mosaic virus. Kemudian ada bentuk batang dengan ujung yang oval seperti peluru. Kemudian ada pula yang berbentuk bulat seperti virus HIV. Kemudian ada yang berbentuk filamen, misalnya virus Ebola. Kemudian ada yang berbentuk polihedral dan berbentuk seperti huruf T. Baik.
Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa saat musim hujan itu flu itu seringkali mudah tersebar. Nah, karena pada musim hujan itu suhunya itu lembab, jadi virus itu dapat lebih bertahan di luar sel inang. Jadi virus akan lebih mudah tersebar. Dapat disimpulkan bahwa virus itu tidak dapat bertahan di luar tidak dapat bertahan lama di luar sel inang karena virus itu membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Apakah dari penjelasan itu kalian sudah dapat membedakan yang mana virus dan yang mana bukan virus? Selanjutnya pada MKPD yang telah Ibu bagikan tadi, ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari? Ya, silahkan Resti. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami pelajari hari ini yaitu mengenai virus, mulai dari ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, yang dimana virus adalah parasit intraseluler yang berbentuk polihidraт tergantung pada sel inang. Baik. Kelompok 1, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok 1 yang dapat kami simpulkan yakni virus itu memiliki seluruh proton atau kapsid, kemudian virus itu tidak mempunyai organel sel, kemudian strukturnya itu seperti ada lehernya, ekor, dan kepala. Itu saja, Ibu. Nah, baik. Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yang dimana virus itu tidak memiliki sistem metabolisme sendiri sehingga dia tidak bisa menghasilkan energi sehingga membutuhkan sel inang. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pekan depan kita ulangan harian ya. Baik anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan kalian ya. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, saya persilahkan kepada observer untuk mengomentari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dana Destina sebagai observer. Menurut saya pembelajarannya sudah bagus, diikuti dari awal guru juga sudah bagus karena langsung mengingatkan ke pengalaman kita sehari-hari kayak seperti flu sama dengan COVID-19 yang pernah terjadi tahun lalu. Nah, jadi kita langsung kebayang dan nyambung sama dengan materinya. Terus cara gurunya juga nanya-nanya ke siswa juga bagus, tidak langsung memberikan jawaban. Jadi kita kayak diajak mikir sendiri dulu, bukan cuma mendengarkan saja. Nah, itu bikin pembelajaran jadi lebih hidup. Untuk pas masuk ke penjelasan virusnya, menurut saya juga sudah cukup jelas. Tapi mungkin sedikit saran di bagian tujuan pembelajaran bisa lebih diperjelas lagi ya, biar lebih spesifik. Terus di akhir tadi kayak belum ada penutup atau kesimpulannya, jadi ada tapi tidak terlalu tidak rasanya aja. Sama mungkin juga bisa ditambahkan juga cara ngecek pemahamannya siswa, misalnya pertanyaan atau tugas kecil gitu. Tapi sudah cukup bagus, mungkin juga bisa dikasih lebih aktif kelasnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.